Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah dan penuh rasa kekeluargaan ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih sehat walafiat sehingga secara bersama-sama kita dapat hadir di masjid yang kita muliakan ini untuk sejenak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat Idul Adha 1443 Hijriah. Tentu saja kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada hari ini khususnya dan hari-hari sebelumnya pada umumnya akan diterima oleh Allah sebagai deretan amal ibadah kita kepadanya. Saudara-saudara, kita baru saja mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Mulai dari takbir, tahmid, dan tahlil sebagai sebuah wujud ketundukan kita atau kepasrahan kita serta sekaligus pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Dengan bertakbir saudara-saudara, kita berkomitmen bahwa apa yang telah kita raih dan kita capai di bumi ini sesungguhnya tidak berharga dan sangat kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena saudara-saudara, hanya Allah lah yang maha besar. Dengan bertakbir itu pula kita meyakini dan berkomitmen bahwa tidak ada kekuatan duniawi yang menggetarkan hati, tidak ada kekayaan duniawi yang menggoyahkan kita, dan tidak ada tantangan dan musuh yang berarti yang merintangi jalan kita ketika kita bersama Allah Subhanahu wa taala dan berada dalam pertolongannya. Tahun ini saudara-saudara, alhamdulillah kesempatan untuk melaksanakan haji bagi umat Islam telah dibuka kembali oleh pemerintah Saudi Arabia. Setelah lebih kurang 3 tahun akibat wabah Covid, pemerintah Saudi tidak menerima jamaah dari luar Saudi, walaupun ada pembatasan bagi jamaah yang berumur 65 tahun. Dari informasi yang didapat di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, saudara-saudara, bahwa tahun ini sebanyak lebih kurang 92.825 orang calon jemaah haji dari Indonesia yang diberangkatkan melalui 13 embarkasi. Mereka ini saudara-saudara berbaur dengan jamaah lainnya yang datang dari segala penjuru bumi untuk menunaikan haji tersebut, di mana beberapa waktu yang lalu mereka baru saja menyelesaikan ukupnya di padang Arafah sambil berzikir yang diiringi dengan doa dengan penuh ketundukan
dan ketulusan. Semoga keinginan dan hajat mereka terkabulkan. Dalam rangka mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, serta sekaligus memanjatkan doa tersebut, tidak terlihat sama sekali perbedaan antara seorang camat dengan penjual tomat, antara seorang menteri dengan tukang patri, antara seorang eksekutif dengan legislatif. Semua mereka saudara-saudara berpakaian serba putih dan tanpa dijahit sama sekali. Mereka diikat oleh pakaian ihram. Yang dilakukan mereka ini menjadi bukti empiris pemenuhan janji Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyerukan kaum beriman guna mendatangi tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Wa adzin fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Dari ayat ini saudara-saudara jelas bahwa kemenangan dakwah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga setan pun menjadi sangat terhina dan bahkan tersiksa ketika menyaksikan kaum beriman menikmati dengan penuh ketawadhu memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala selama berada di padang Arafah yang penuh dengan kemuliaan dan dilanjutkan ketika berlangsungnya perlontaran jumrah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Pagi ini bagi kita yang belum berkesempatan untuk datang ke tanah suci guna menunaikan ibadah haji karena berbagai alasan, kepada kita dalam rangka memuliakan bulan haji tersebut disunatkan kepada kita untuk melakukan salat berjamaah. Dan sesudah ini kemungkinan di antara kita akan melakukan penyembelihan hewan kurban. Dan alhamdulillah dari informasi yang kita terima tadi bahwa di masjid kita ini jamaah telah mengumpulkan 7 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Mudah-mudahan itu menjadi deretan amal ibadah. Peristiwa haji dan kurban saudara-saudara yang berawal dari sejarah kehidupan Ibrahim bersama keluarganya tersebut telah menjadi kebanggaan dan bahkan menjadi contoh bagi umat manusia yang datang kemudian. Karena Ibrahim dan keluarganya telah berhasil memberikan contoh sebagai keluarga yang beriman dan berjuang serta berkorban dalam menyebarkan keimanan dan berhasil melewati berbagai rantangan dan cobaan yang sangat berat dan pada akhirnya keluar sebagai pemenang bagi kemanusiaan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dilanjutkan oleh para nabi dan rasul setelahnya, dan dilengkapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringkali Nabi kita Muhammad menunjukkan kebanggaannya sebagai penerus perjuangan Ibrahim dan Ismail, dan beliau berhasil tampil menjadi sosok yang mewujudkan dakwah tauhid menjadi kekuatan yang tersusun rapi dalam bangunan masyarakat beriman. Unsur utama saudara-saudara yang diajarkan oleh beliau bagi umatnya setelah beriman dan menjalankan ibadah yang disyariatkan adalah kesiapan dan kerelaan untuk berjuang dan berkorban bagi sesama kalangan beriman dan sekaligus membawa dakwah tauhid. Sehingga dalam Al-Quran dijelaskan bahwa salah satu ciri utama generasi pertama didirikan beliau adalah sebagai berikut. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassah. Artinya, mereka kaum Ansor mengutamakan kepentingan orang lain kaum Muhajirin atas diri mereka, meskipun mereka sendiri masih memerlukannya. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Bangunan dakwah yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudara-saudara sebagai sebuah sistem peradaban yang bersifat profesi yang menjadi dasar perjuangan para nabi tersebut.
Jika kita mencoba mencermati kembali secara filosofis, saudara-saudara, bangunan negara Indonesia yang kita cintai ini, ternyata rancangan yang dibangun oleh para pendiri bangsa ini, sesungguhnya saudara-saudara, sudah mencerminkan masyarakat profesi tersebut. Hal ini terlihat jelas dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila, terutama sila pertama dan sila kedua, di mana saudara-saudara sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa merupakan pernyataan tauhid terhadap Allah Subhanahu wa taala, sementara sila kedua saudara-saudara berisi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua sila itu betul-betul saudara-saudara merupakan cerminan dari peradaban profesi, yaitu mewujudkan keadilan bagi anggota masyarakatnya dalam segala bidang, terutama dalam distribusi kekayaan, sehingga saudara-saudara terwujud manusia yang beradab, yang mulia dengan keimanannya, dan bangga serta terhormat karena mendapatkan keadilan di dalam negara yang menaunginya, serta memperoleh persamaan dalam distribusi kekayaan tersebut. Sayangnya saudara-saudara, hal-hal semacam itu terutama di Republik yang kita cintai ini sedikit tereduksi dan tercerabut dari nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah implikasi dari munculnya peradaban dunia luar, dan hal ini telah menggeser dan bahkan merongrong bangunan masyarakat Indonesia. Tidak menutup kemungkinan saudara-saudara bisa mengantarkannya kepada keruntuhan dan keutuhan bangsa dan masyarakat kita sendiri. Karena itu, seluruh elemen bangsa Indonesia harus mencermati segala bentuk pergeseran ini, karena jika dibiarkan akan mengancam kelanggengan bangunan masyarakat Indonesia. Tanda-tanda tersebut saudara-saudara untuk saat ini sudah bisa kita lihat, di mana saat ini terjadi kesenjangan ekonomi di beberapa daerah makin menganga, dan rakyat Indonesia yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin semakin miskin. Padahal saudara-saudara, kita ini merupakan negara yang sangat besar dengan kekayaan alam yang melimpah ruah, sementara rakyat sendiri belum sepenuhnya menikmati kekayaan itu, dan bahkan saudara-saudara seolah-olah menjadi tamu di negerinya sendiri, sehingga tuntutan yang paling jelas sekarang ini kepada pemerintah adalah kapan kita rakyat Indonesia ini menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Dengan demikian saudara-saudara, maka semangat dari pengorbanan Ibrahim dan keluarganya yang kemudian dilanjutkan oleh para nabi dan bahkan diadopsi oleh pendiri bangsa kita ini, seharusnya sudah saatnya untuk diaktualisasikan oleh kalangan eksekutif dan legislatif serta elit-elit politik lainnya dengan cara revolusioner futuristik dalam mengelola politik negara, bukan justru dengan konvensional dan kampungan. Cara-cara revolusioner ini, cara-cara revolusioner futuristik itu saudara-saudara diperlukan karena kita memerlukan cara-cara yang super cepat agar bangsa dan negara ini tidak terlanjur lumpuh dan berkubang dalam ketidakmampuan. Bukan makna dari penyembelihan binatang hewan kurban saudara-saudara adalah mengajak kepada kita untuk mampu mengorbankan atau meninggalkan sifat-sifat kebinatangan yang bersemayam dalam diri kita, seperti sikap tidak malu, sombong, serakah, ingin menang sendiri, egois, menindas, menyerang, dan bahkan menampilkan akhlak-akhlak yang tidak terpuji yang hari ini telah melanda berbagai pesantren di Jawa. Secara lebih lanjut saudara-saudara, elit-elit di atas sudah waktunya juga untuk lebih memperhatikan dan peduli secara seksama terhadap nasib rakyat yang hingga hari ini masih mengalami keterpurukan sebagai implikasi dari COVID-19 yang sesungguhnya masih bertengger hari ini dalam bentuk meminimalisir kepentingan
dan memanfaatkan kesempatan untuk memperkaya diri pribadi, keluarga, golongan, dan partai seperti yang terjadi saat ini. Sebab saudara-saudara, pemerintah sudah memberikan gaji yang besar, rumah dan mobil dinas yang mewah, jabatan yang sangat strategik. Situasi seperti digambarkan di atas, saudara-saudara, sesungguhnya dan sudah waktunya untuk menjadi lonceng bahaya bagi seluruh stakeholder bangsa Indonesia tersebut dan segera berjuang untuk melakukan perbaikan atas keadaan yang kian menjauh dari nilai-nilai profesi. Hal ini sejalan dengan wasiat yang sangat penting dari Nabi Ibrahim alaihissalam, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, Ibrahim berkata, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian saudara-saudara, khutbah kita pagi hari ini. Sekali lagi kita bertekad untuk tetap menjaga kelanggengan dan keberlangsungan negara ini dengan melewati segala tantangannya. Jika kita gagal dalam usaha ini, dikhawatirkan saudara-saudara bangsa ini mengalami kebinasaan seperti yang pernah dialami oleh bangsa-bangsa terdahulu sebelumnya yang telah meninggalkan keimanan dan keadilan. Dan tidak kalah pentingnya saudara-saudara, semoga saudara-saudara kita umat Islam sedunia yang saat ini tengah menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan beberapa rangkaian ibadah haji tersebut dan pada akhirnya dapat pulang ke tanah airnya masing-masing dengan memperoleh predikat haji yang mabrur. Untuk itu, dalam rangka mengakhiri khutbah ini, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tawadhu dan khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam wa dakhalna jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, saat-saat yang syahdu ini kami segenap hamba-hambamu berkumpul bersimpuh di tempat yang suci dan penuh rahmat, kembali menyebut namamu yang agung dalam bentuk zikir, takbir, tahmid dan tahlil, dan sekaligus bermunajat kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati dan jiwa kami ini dari sifat-sifat hasad dan dengki. Persatukan jiwa-jiwa kami ini dalam cinta karenamu dan dalam ketaatan kepadamu. Jangan engkau biarkan ya Allah setan musuhmu menggerogoti persaudaraan kami. Ya Allah, berilah bimbinganmu untuk pemimpin negeri ini, agar mereka tetap berlaku adil dengan syariatmu di atas bumi yang tidak sejengkal pun melainkan milikmu. Ya Allah, saat ini sebagian dari masyarakat kami kota Palembang tengah melaksanakan ibadah haji yang baru saja berkumpul di Arafah dan kami tengah melanjutkan ibadah-ibadah lainnya. Berikanlah kesehatan dan kemudahan kepada mereka ya Allah untuk menyelesaikan ibadah-ibadah lainnya dan pada waktunya mereka pulang ke tanah air, jadikanlah haji mereka haji yang mabrur dan mabrurah. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah kami atas kehilapan dan dosa kami kepada anak-anak kami, suami istri kami, hingga hari ini kami belum mampu mendidik dan membahagiakan mereka. Ya Allah yang mengetahui segala keburukan, aib dan maksiat, ampunilah seburuk apapun masa lalu kami, tutupilah seburuk apapun aib-aib kami. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram, perbuatan haram. Izinkan jasad ini pulang kelak menghadapmu ya Allah, jasad yang penuh bersih.
Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha penyayang, sayangi kami, kedua orang tua kami yang telah berpeluh merawat dan mendidik kami. Ampuni setiap kata keras kami yang pernah terlontar pada mereka, dan sikap tidak peduli kami atas mereka, dan berikan kesempatan kepada kami untuk berbakti kepada mereka. Lembutkanlah hati mereka untuk kami, agar ridha mereka mengantarkan kami kepada ridhamu. Dan jika engkau telah mengambil mereka ke haribaanmu, maka basuhlah mereka dengan kelembutan ampunan dan rahmatmu, serta pertemukan kami dengan mereka dalam keabadian nikmat surgamu. Ya Allah, engkau yang maha damai, darimu bersumber kedamaian, kepadamu kembali kedamaian. Wahai Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan penuh kedamaian, dan masukkanlah kami kelak ke surgamu yang penuh kedamaian. Engkau pemelihara kami lagi pemilik keagungan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin kullu amin wa antum bikhair.